Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam tangguh. Salam lima jari. Perkenalkan, nama saya Bung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Saya saat ini bertugas di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 20 Bandar Lampung. Pada video-video ini dan selanjutnya nanti saya akan coba berbicara tentang kehutanan. Kita akan coba mengulas semua peraturan, semua tantangan yang ada di bidang kehutanan. Tentunya kita akan mulai terlebih dahulu. Di sesi pertama ini adalah kita akan membahas peraturan yang mendasar di bidang kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu tentang kehutanan. Kenapa saya membuat video membahas tentang peraturan, perundang-undangan, kondisi saat ini? Saya berharap video-video ini akan bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua, para masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Lampung dan umumnya pada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal-hal yang mungkin terbiasa dilakukan dan ternyata kebiasaan itu adalah melanggar peraturan tentang kehutanan, mudah-mudahan dengan menonton video ini dapat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar peraturan undang-undang tentang kehutanan. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya dulu. Kebanyakan orang-orang memahami tentang hutan, tentang kehutanan. Yang ada di pikiran orang-orang adalah hutan itu adalah tempat yang banyak pohonnya, banyak satwa liarnya, ada satwa yang buas seperti itu, seperti harimau, gajah, kemudian ada badak gitu. Jadi orang-orang berpikirnya adalah, oh, yang ada pohonnya, yang banyak satwanya itulah hutan. Namun di sini di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, teman-teman akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan itu hutan, apa yang itu dimaksud dengan kawasan hutan. Nanti kawasan hutan ini salah satu tugas dari kantor saya untuk pemantapannya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Baik, kita akan coba jelaskan dulu yang pertama. Hutan, berdasarkan undang-undang ini ya, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Itu hutan. Itu bahasa formal di undang-undang. Cuman kalau kita ingin lebih ringkasnya, yang saya dapatkan di bangku kuliah saya, hutan itu adalah suatu hamparan lahan minimal 0,25 hektar atau 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi yang di dalamnya didominasi pepohonan. Harus bedakan juga nih pepohonan. Pepohonan itu adalah tanaman yang berkambium dan berkayu. Jadi jangan samakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dengan pepohonan. Pepohonan seperti pohon mahoni, pohon jati, pohon sono keling, kemudian pohon-pohon jenis yang lainnya yang dia besar dan rimbun. Minimal 0,25 hektar ataupun 1/4 hektar didominasi oleh pepohonan, itu bisa disebut dengan hutan. Karena dengan adanya didominasi pepohonan, di situ akan muncul ekosistem tempat tinggalnya dari satwa-satwa, mulai dari burung, mungkin di situ ada ular, mungkin di situ ada jangkrik,
mungkin di situ ada bakteri dan lain segala macamnya. Ya, sehingga itu membuat suatu ekosistem yang satu dan lainnya saling berkaitan. Dimana kalau tadi pohon-pohon itu ditebang semua, maka tidak ada lagi tempat tinggal untuk burung-burung atau satwa yang ada di situ. Maka itulah disebut kenapa menjadi satu kesatuan. Dan hutan itu kuncinya adalah didominasi oleh pepohonan. Oke, sekarang banyak orang-orang yang mengatakan, oh itu kawasan hutan, kamu masuk ke kawasan hutan, melanggar. Mana kawasan hutan? Tidak ada pohon-pohonnya. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Kawasan hutan itu berbeda penjelasannya dengan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami, bahwa kawasan hutan itu tidak serta-merta harus hutan. Kalau dia ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan menjadi kawasan hutan ataupun hutan tetap, itu nggak harus. Sebagai contoh, di Provinsi Lampung ada namanya Cagar Alam Laut Krakatau, Kepulauan Krakatau. Dia laut, bukan hutan, tapi statusnya adalah sebagian dari kawasan hutan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Sebagai contoh lagi, kalau teman-teman pernah lihat di televisi, ada yang namanya padang savana. Bagi teman-teman di Lampung jarang kita temukan, tetapi buat teman-teman kita yang misalkan ada di NTT, di sana itu adalah merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan. Jadi kawasan hutan ini tidak harus berhutan, tidak harus didominasi oleh pohon. Ketika itu ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan menjadi hutan tetap, itu disebut kawasan hutan. Jadi cukup jelas ya membedakan antara kawasan hutan dan hutan itu sendiri. Kalau hutan didominasi oleh pepohonan minimal luasnya 0,25 hektar. Dan kalau kawasan hutan itu ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah, dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan berdasarkan putusan MK pada tahun dia membahas tentang amar tulisan ditunjuk dan atau ditetapkan. Jadi berdasarkan putusan MK tersebut, amar ataupun tulisan frasa ditunjuk itu telah dihapuskan. Jadi berganti menjadi langsung ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebagai penjelasan lebih rinci nanti kita akan bahas di bab selanjutnya lagi, bahwa proses penetapan kawasan hutan itu ada prosesnya masing-masing. Ada beberapa tahapannya, nanti akan kita bahas lebih jelas. Yang pasti saat ini teman-teman harus bisa membedakan antara yang namanya hutan dan kawasan hutan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ilegal, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kawasan hutan. Karena di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, itu membahas hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan di kawasan hutan dan tidak boleh dilakukan, dan apa yang boleh dan apa syaratnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya lagi. Jadi demikian dari saya untuk video pembuka, video pertama ini. Mudah-mudahan ini salah satu media saya untuk menyampaikan tentang kehutanan ke masyarakat luas yang ada di Provinsi Lampung dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon koreksian dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam tangguh, salam 5 jari.